Hai guys, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, dan share ke teman-teman kalian. Tetangga tapi menikah. Episode 7. Rumah sakit. Biasanya saat sepasang kekasih menjalin hubungan dan salah satu dari mereka sakit, maka akan ada yang paling khawatir. Namun, sudah 3 hari Cira berbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan infus di tangan kanannya yang tidak pernah absen. Abimanyu tidak ada tanda-tanda menjenguknya. Cira merasa Abimanyu terlalu sibuk dengan dunianya sendiri akhir-akhir ini. Tetapi panggilan video call yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam mematahkan pikiran negatif Cira tentang kekasihnya itu. Ternyata selain berlibur, kini Abimanyu membantu pamannya yang memiliki restoran seafood di Bali. Pejuang LDR memang berat, Cira akui itu. Penuh dengan kecurigaan dan perasaan was-was. Mau percaya 100% saja sulit. Dan Cira berharap setelah libur semester habis tidak ada lagi LDR dengan waktu lebih dari 1 minggu. Kegiatan di rumah sakit juga sangat membosankan. Rebahan dan scroll media sosial. Makanannya juga tidak membuat Cira bersemangat. Rasanya seperti aneh di lidahnya. Cira ingin pulang, namun dokter mengatakan harus menunggu sampai besok. Kalau hasilnya memang baik, maka Cira diizinkan pulang. Kejadian rumah sakit ini membuat Cira kapok dan bersyukur sekaligus. Bersyukur bisa melihat wajah tegang Ilham saat Cira mimisan. Membuat Cira yakin Ilham juga masih memiliki perasaan yang sama padanya. Tapi jika dipikir ulang, memangnya dulu Ilham pernah sayang Cira lebih dari teman. Dering di ponselnya membuat Cira buru-buru melihat siapakah orang yang menghubunginya. Ternyata Adinda, sahabat SMP hingga saat ini. Bukan Abimanyu seperti yang Cira harapkan. Tapi tidak apa-apa, sudah lama sekali Cira tidak bergosip bersama Adinda. Perempuan itu ratunya gosip. Halo, masih sakit? Suara cempreng milik Adinda membuat Cira memanyunkan bibirnya. Berisik sekali. Gue ini lagi sakit lo, orang biasa aja tuh ngomongnya. Protes Cira yang ditanggapi acungan jempol yang kini memenuhi seluruh layar ponsel. Adinda memang ratunya gosip, tapi dia tidak terlalu menonjol di universitas. Berbeda dengan Cira, satu angkatan bisa mengenal dirinya. Adinda ini pemalu sekali dengan orang baru. Hebohnya Adinda hanya pada Cira. Sedangkan Cira heboh setiap saat. Cira ini tipikal teman untuk semua orang dan Adinda teman yang baik jika sudah mengenal dekat. Roman-romannya ada yang lagi bahagia nih. Ledek Cira. Pipi Adinda semakin bersemu merah. Kemarin gue liburan bareng doi, katanya heboh. Cira menyatukan alisnya. Berpikir dan mengingat nama-nama lelaki yang tengah dekat dengan sahabatnya itu. Namun tidak ada. Adinda tidak pernah cerita akhir-akhir ini sedang dekat dengan orang lain. Dia kan gagal move on. Siapa? Kok lu kagak cerita sama gue tentang cowok yang lagi deket sama lu? Ah, gak asik. Ini privasi, entarlah kalau doi udah berani mutusin ceweknya baru aku cerita. Loh, punya pacar? Iya. Dengan entengnya Adinda menjawab, sedangkan Cira menggelengkan kepala. Perempuan yang anti dengan perselingkuhan itu tidak suka dengan apa yang dilakukan sahabatnya. Sesama perempuan harus saling menjaga perasaan. Mencintai seseorang itu memang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Tetapi, kalau harus merusak hubungan orang lain, Cira lebih baik mundur dan perlahan mengikhlaskan. Gak bisa gitu, sewot Cira, terlalu blak-blakan memang dirinya ini. Kenapa? Jawab Adinda dengan nada tak kalah sengit. Lagian doi gue bilang ceweknya ini terlalu nuntut dan dia lebih nyaman sama gue. Apa salah kalau gue memperjuangkan perasaan gue yang udah lama sama dia? Cira menarik nafas pelan, mencoba meredakan emosinya setelah mendengar perkataan Adinda. Cira harus melihat dari sudut pandang Adinda. Jangan sampai hanya melihat dari pengalamannya saja tentang perselingkuhan. Mungkin Adinda sedikit dapat dibenarkan. Kenapa lo nggak mikirin perasaan pacar doi lo ini? Tanya Cira sedikit kalem. Layar berganti hanya menampilkan gambar langit-langit kamar. Suara hembusan nafas Adinda
terdengar samar. Sekali-kali gue gak mau jadi manusia yang terlalu mengalah. Itu gak buruk, Adinda, kekeh Cira. Lo gak ngerasain aja mencintai seseorang yang malah bersama orang lain. Dan sekarang apa salah kalau ternyata dia ada ngerespon perasaan gue dan gue ingin memperjuangkan perasaan kita ini. Kali-kalilah gue jadi manusia egois. Dua sahabat yang memang tidak terlalu akur kini sama-sama terdiam, memikirkan jalan pikiran masing-masing. Lu bayangin deh kalau posisi ceweknya itu gue, diselingkuhin padahal gue udah berusaha buat setia. Sakit apa coba hati gue kan? Mati rasa yang ada. Ra, udah deh, ini pilihan gue, tegas Adinda. Pilihan lo ini salah, gue sebagai sahabat mau meluruskan. Itu fungsi persahabatan bukan? Terserah lo aja. Badan Cira pegal-pegal jika terus-terusan berbaring, sehingga Cira meminta bantuan pada suster untuk membantunya duduk di kursi dan menghadapkannya langsung pada jendela. Lebih baik melihat jalanan ibu kota daripada melihat atap rumah sakit. Kata dokter, Cira harus puasa pedas. Gadang malam yang tidak berfaedah juga perlu dihentikan. Selain itu tidak boleh telat makan, karena asam lambungnya sudah sangat mengkhawatirkan. Barusan Cira mendapat wejangan juga dari bunda mengenai hal itu sebelum ibu dan bunda pamit untuk sholat asar. Semua orang yang menjenguknya juga berpesan kurang lebih seperti itu. Hanya Ilham saja yang mengatakan, stres berlebih membuat badan drop, lebih baik daripada telat makan. Jangan dibiasakan overthinking. Dari dulu memang panik berlebih, pikiran yang terlalu menumpuk sudah menjadi kebiasaan buruk Cira. Selain baperan, Cira juga memikirkan hal-hal yang tidak penting. Contoh kecilnya seperti mantan Abimanyu yang tiba-tiba memfollownya itu, Cira memikirkannya lebih dari 1 hari. Banyakin istighfar, jangan banyakin ngelamun. Abang, teriak Cira, kaget karena seseorang tiba-tiba bersuara. Karena dari tadi dirinya berada di ruangan ini sendirian dan tidak mendengar suara pintu terbuka. Ngagetin, kalau aku jantungan gimana? Saya udah mengucapkan salam beberapa kali dan mengetuk pintu juga kalau kamu mau tahu. Ya deh, terserah abang. Malas berdebat, pasti ujung-ujungnya Cira juga yang kalah. Sudah sholat asar? Tanya abang sambil memperhatikan Cira dari belakang. Kan Cira sakit, jawab polos Cira masih menatap jendela, tidak berani menoleh lagi. Satu ruangan dengan Ilham membuat jantungnya berdebar. Loh, baru tahu saya kalau orang sakit bisa libur sholat. Sarkas Ilham membuat Cira memajukan bibirnya. Kalau kamu sakit jiwa baru boleh tidak sholat karena hilang akal. Bola mata Cira membesar. Ucapan Ilham ini memang terdengar santai, tapi langsung mengarah tepat pada jantungnya. Sindiran Ilham tidak ada duanya. Kan gak kuat buat rukuknya bang. Kini Cira mengubah posisi duduknya menjadi menyamping menoleh pada Ilham yang tengah memainkan ponselnya. Allah sudah memudahkan tata cara mengerjakan sholat jika sedang sakit atau dalam keadaan lumpuh sebadan sekalipun. Jadi tidak ada alasan meninggalkan sholat bagi orang yang memang berniat sholat. Wih, Ilham cocok sekali jadi guru PAI. Sayangnya wajah damainya tetap membuat muridnya pasti tidak takut walau ucapan Ilham setajam silet. Kan aku nggak tahu caranya bang, masih mencoba mengeles. Ilham menggeleng, mungkin yang ada di pikirannya selama ini Cira kemana aja selama pelajaran PAI. Punya kuota? Tanya Ilham, dijawab anggukan oleh Cira. Ya udah Google. Kan ada abang, kenapa harus Google? Karena saya mau aja. Coba deh. Mana ada Ilham yang nyebelin banget selain dengan Cira. Kalau sama yang lain, Ilham itu baik, pengertian. Pintunya kok dibuka bang? Cira menatap pintu yang ternyata terbuka sangat lebar. Beberapa orang yang lalu lalang sampai bisa melihat Cira. Udah Google aja dulu, waktu asar mau habis. Cira berdecak sebal, benar-benar sebal dengan Ilham. Oke Google, bagaimana caranya sholat dalam keadaan sakit? Sekian dulu ya ceritanya, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Thank you for watching, bye bye.